Walaupun Trengganu sudah mendatangkan Safawi dan juga Akhyar Rashid, mengapa TFC tidak boleh disebut pencabar JDT musim 2024 ini? Ini ada pembahasan menarik soal itu. Ditambah target Safawi Rashid bersama Trengganu FC musim 2024 ini. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Judama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Sehat-sehat semua pokoknya yang ada di Johor ataupun di Malaysia semuanya ya, yang menengok video ini. Ya, ini aku baca sebuah artikel yang cukup menarik ya. Walaupun memang Trengganu ini cukup diunggulkan musim 2024 ini, apalagi sekarang sedang hype-nya dengan kedatangan Safawi dan juga Akhyar Rashid. Nah, ini pun langsung berefek kepada latihannya Trengganu ya, yang menarik banyak penyokong untuk menyaksikan langsung, dan ini juga pasti akan berefek nantinya ketika Trengganu memainkan laga home ya. Itu akan lebih banyak lagi penyokong yang hadir yang ingin menyaksikan player barunya yang ada di Trengganu atau ingin menyaksikan secara langsung progres dari Trengganu di tahun ini ya. Ya, banyak yang menyatakan bahwa Trengganu ini dengan mendatangkan dua player tempatan sensasional yang punya nama besar di Malaysia, yaitu Akhyar dan juga Safawi Rashid, sudah boleh ditasbihkan sebagai pencabar JDT musim 2024. Tapi ada yang berpendapat lain ya, bahwa TFC ini tidak boleh ya cabar JDT di tahun 2024 ini. Aku baca beritanya di beherian.com. Tajuknya macam tuh. Trengganu FC jelas menambah sengat mereka untuk mengarungi musim 2024-25 selepas berjaya mendapatkan dua pemain kebangsaan dari JDT, yaitu Safawi Rashid dan juga Akhyar Rashid. Namun bekas pemain Johor, Rizal Sukiman, berpandangan kemasukan dua pemain itu ke skuad penyu tampak belum cukup sekiranya mereka mau mencabar skuad Harimau Selatan untuk merangkul kejuaraan Liga Super musim depan. Dengan gentleman agreement yang menyaksikan dua pemain itu tidak boleh diturunkan. Ketika berdepan JDT, situasi itu sudah memberi kelebihan yang besar buat JDT dalam misi meneruskan dominasi buat tahun ke-11 berturut-turut dalam Liga Super. Jadi misi JDT adalah meraih gelar ke-11 berturut-turut ya, selepas kemarin berhasil mengkekalkan trofi ke-10. Enak saya lagi banget sih. Tak apa ya, kita lanjut ya. Udah bareng Mbah. Kita lihat ada sekelompok pasukan bergelut, dapatkan lesson, pasukan yang sekedar melengkapkan saingan, dan pasukan yang bersaing untuk tempat kedua ataupun slot Asia. Saya tidak nampak ada pasukan yang betul-betul boleh bagi saingan. Nah, ini kata ex player dari Johor ya, Rizal Sukiman. JDT bijak apabila menyatakan dua pemain ini tidak boleh diturunkan apabila lawan mereka. Jadi kita lihat TFC bukan bersaing untuk juara, tetapi hanya boleh bersaing untuk naib juara. Saya tidak tahulah kalau selepas ini TFC akan mengambil pemain yang lebih hebat. Tetapi buat masa sekarang saya lihat tidak berkembangan yang wow daripada TFC. Pasukan lain coba mengejar JDT, namun kita harus ingat JDT pada musim lalu tidak sama untuk musim depan. Ketika mereka mengejar JDT berdasarkan kekuatan musim lalu, JDT sudah memecut ke depan untuk musim baru nanti, kata Rizal. Bagaimanapun Rizal menegaskan, dia memandang rendah kemampuan pasukan lain. Dia bukan memandang rendah kemampuan pasukan lain, namun berdasarkan kekuatan dan pencapaian di atas kertas, juara double quadruple itu tampaknya sukar dicabar dan sudah berada pada kelas yang berbeza berbanding pencabar lain. JDT sudah melangkah 2 atau 3 tapak ke depan, tetapi bola itu bulat dan apa saja boleh berlaku. Mungkin ada harinya di mana pemain JDT tidak berada pada tahap yang terbaik, jadi pasukan lain jangan berputus asa. Teruskan berjuang di atas padang dan ambil pandangan ini sebagai suntikan motivasi untuk memberi cabaran kepada JDT, katanya. Nah, soal gentleman agreement ini, kalau aku tak salah, sebenarnya kalau diregulasi bola sepak Malaysia ya,
itu kayaknya tak ada yang mengatur ya bahwa pemain dipinjamkan itu tak boleh bermain dengan yang meminjamkan. Tapi ini lebih ya namanya juga gentleman agreement ataupun klausul, itu mungkin lebih ke dua antara masing-masing pasukan ya, antara JDT dan juga Terengganu ataupun dengan JDT dengan player tersebut. Tapi ya walau bagaimanapun juga karena ini adalah peminjaman, berarti ya memang haknya masih dimiliki penuh oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, aku tak tahu juga ya, karena di video aku sebelumnya ada yang memberi penjelasan bahwa ketika playernya dipinjamkan klub dalam satu kompetisi yang sama ataupun klub rivalnya, nah kalau misalnya dia dipinjamkan itu yang menggaji atau masih sharing cost untuk gaji player ini, jadi masih boleh tuh misalnya klub yang meminjamkan untuk minta klausul tak boleh dimainkan. Tapi kalau misalnya dipinjamkan gajinya itu 100% dibebankan kepada klub, nah kemungkinan itu tak ada klausul misalnya ketika berhadapan ini playernya tak boleh diturunkan. Nah itu yang menarik ya. Tapi walau bagaimanapun juga ya, kita tunggu, karena untuk menjadi juara itu tidak hanya mengalahkan JDT semata, tapi tetap konsisten di semua laga selain laga melawan JDT. Jadi walaupun sebenarnya ketika bertemu dengan JDT ini tak boleh dimainkan, kalau semua laga sisanya itu boleh diraih dengan hasil yang maksimal, bukan tidak mungkin ya Terengganu akan mengejutkan di Liga Super musim 2024 ini. Menariklah untuk kita ikuti ya. Itu kaitannya dengan soal kenapa TFC ini tak boleh ya dianggap pencabar, karena alasannya ada gentleman agreement itu. Tapi itu kita lihat saja nanti seperti apa yang terjadi. Selanjutnya soal target Pawi bersama Terengganu FC. Nah kalau tadi Akhyar Rashid kan selain alasan sudah mengungkap alasannya, ini juga mengungkap bahwa targetnya minimal 1 trofi di Terengganu. Nah kalau Pawi sendiri, kalau aku baca di berian.com ya, Pawi sasar bantu TFC julang trofi. Ya kuncinya sama ya, sama-sama ingin memberikan trofi kepada Terengganu. Jadi sebagai pemain perlu menghormati keputusan itu sebagaimana yang terkandung dalam kontrak, kata pemain sayap itu ketika ditemui pada sesi latihan ya. Ini kaitannya dengan gentleman agreement ya yang sebelumnya. Jadi Safawi pun mengetahui hal tersebut. Jadi ya udah, itu konsekuensi yang harus ya. Dan intinya target Safawi sendiri sama ya, ingin meraih trofi ya bersama dengan Terengganu FC. Nah, apakah ini nanti boleh berlaku atau tidak ya, hanya waktu yang boleh membuktikan. Nah, tapi paling enggak tadi sudah saya singgung bahwa dengan kedatangan Safawi ini akan menarik banyak penyokong yang hadir di stadiumnya Terengganu ya. Saya gembira karena bakal beraksi bersama pasukan kelahiran. Kami akan berikan yang terbaik untuk meningkatkan lagi pencapaian TFC agar lebih baik berbanding musim lalu, kata Safawi ya. Dan mungkin kalau dari sisi emosional ataupun sisi sentimental ya, mungkin Safawi lebih, karena Safawi ini kalau tak silap ini kelahiran Terengganu ya, dulu budak Terengganu gitu. Jadi mungkin lebih ya secara emosional atau feeling lebih dapat ya. Ya kita tunggu saja apakah target dari Pawi dan juga Akhyar Rashid ini boleh terjadi di musim 2024-2025. Kan targetnya trofi ya, tidak harus juara liga, boleh jadi Piala Malaysia ataupun Piala FA. Nah kita tunggu saja seperti apa yang berlaku. Nah menurut korang, apakah target dari Safawi dan juga Akhyar Rashid ya untuk trofi musim 2024-2025 ini akan terjadi? Tulis di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.